Hias itu adalah suatu tanaman yang berasal dari luar, dari ekosistem kita di Taman Nasional, yang mempunyai sifat invasif. Invasif itu dia akan mendominasi ketika dia tumbuh. Sobat Biotrop, kali ini bersama saya Mei, dan dalam bincang biodiversity kita kali ini saya sedang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan bersama saya di sini sudah ada Pak Budi Riana. Beliau adalah pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan di TNGP. Siap. Terima kasih ya Pak untuk waktunya sebelumnya. Ya, siap. Mungkin pada hari ini kita mau sedikit ngobrol-ngobrol soal IAS. Soal keanekaragaman hayati yang ada di TNGP ini. Jadi mungkin Bapak bisa mulai dengan menjelaskan kepada kita semua tentang apa aja sih keanekaragaman hayati yang ada di TNGP ini. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah suatu kawasan konservasi yang di dalamnya dihuni oleh banyak flora fauna. Kawasan Taman Nasional menjadi wahana buat penelitian. Banyak universitas di Indonesia sudah melakukan penelitian di kita. Gitu. Iya. Jadi lebih ke untuk edukasi lah sebenarnya. Iya, betul. Selain konservasi ya, iya, pastinya. Terus sejauh ini Pak, yang udah dilakukan sama TNGP sendiri, upaya apa aja sih Pak untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada itu? Prinsip pengelolaan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu ada 3, Mbak. Yang pertama perlindungan, yang kedua pengawetan, dan ketiga pemanfaatan. Perlindungan intinya kita melindungi kawasan kita dari gangguan, yaitu dari gangguan perambahan, kebakaran, dan lain-lain. Kemudian pengawetan kita berupaya untuk melestarikan flora dan fauna di dalamnya. Intinya kita menjaga supaya populasi dan ekosistemnya seimbang gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan. Pemanfaatan itu kita mempunyai prinsip pemanfaatan secara lestari. Intinya segala bentuk kegiatan pemanfaatan itu melalui kajian-kajian yang sangat ketat, seperti pemanfaatan wisata, pemanfaatan air. Kemudian ada juga pemanfaatan teknologi seperti penelitian seperti itu. Itu banyak sekali sudah dimanfaatkan oleh adik-adik kita mahasiswa untuk melakukan penelitian di kita gitu. Itu. Terus kalau kendalanya selama ini Pak, apa aja sih yang dihadapi oleh TNGP sendiri dari 3 faktor yang utama tadi fungsi TNGP sendiri? Selama ini kendala-kendala kita pertama kita melakukan konservasi itu mungkin tidak sendiri ya Mbak ya. Kita perlu juga stakeholder lain untuk bersama-sama melindungi kawasan Taman Nasional kita ini. Salah satunya mungkin kendala-kendala kita beberapa stakeholder belum berkolaborasi bersama kita. Kemudian faktor teknologi juga mungkin kedepannya harus kita gali untuk inovasi ke depannya. Kemudian kerjasama di bidang penelitian dengan memang sudah beberapa kita rintis ya, seperti kerjasama kita dengan beberapa perguruan tinggi untuk menggali potensi keanekaragaman hayati di kita. Kemudian dari segi perlindungan mungkin kerjasama dengan penegak hukum kita masih mungkin perlu kita benahi, dan perlu adanya semacam kemauan juga dari pihak penegak hukum berkolaborasi dengan kita gitu kan. Intinya kerjasama antara kita dengan penegak hukum dan penegak hukum dengan kita saling bersinergi. Intinya permasalahan-permasalahan perlindungan juga sangat berat kita hadapi karena banyak berbenturan dengan masyarakat. Intinya kalau kita langsung berhubungan dengan masyarakat, kita imbasnya lain dengan masyarakat gitu, seperti itu Mbak. Berarti di kawasan ini juga ada konflik ya Pak dengan warga sekitar. Apakah juga terjadi perambahan hutan seperti itu Pak? Kawasan kita di tahun 2003 itu ada alih fungsi kawasan dari hutan produksi Mbak, dari ke kawasan perhutani yang dulunya menganut pengelolaan
PHBM, pengelolaan masyarakat berbasis masyarakat, di mana di sekitar di kawasan itu mereka ada program tumpang sari. Jadi masyarakat boleh tumpang sari sambil menunggu tanaman yang ditanam itu tinggi. Nah, setelah beralih ke kita di tahun 2003 itu sampai 2009 serah terimanya itu beda fungsi pengelolaan. Jadi kan kita fungsinya konservasi gitu kan. Nah, dulunya warisan dari perhutani itu masyarakat boleh mengelola di sana gitu kan. Tapi seiring dengan jalan kita melakukan beberapa upaya untuk sedikit demi sedikit dan sangat hati-hati, itulah makanya kita berhadapan dengan masyarakat harus hati-hati. Kita ada beberapa program. Di antaranya kita program adopsi pohon. Adopsi pohon itu program restorasi kawasan yang di dalamnya ada program pemberdayaan masyarakat di sananya gitu kan. Kemudian dari segi perlindungan dari tim Polhut melakukan penertiban seperti itu. Iya. Selain masalah dengan masyarakat atau apapun itu, kayaknya sekarang itu yang IAS itu ya Pak. Mungkin di sini banyak orang yang nggak tahu apa itu IAS. Jadi mungkin bisa dijelasin sedikit tentang IAS. IAS itu adalah suatu tanaman yang berasal dari luar, dari ekosistem kita di Taman Nasional, yang mempunyai sifat invasif. Invasif itu dia akan mendominasi ketika dia tumbuh. Nah, dampaknya bagi kawasan adalah nanti keanekaragaman hayati yang ada di kita akan hilang dengan adanya IAS. Jadi nanti tumbuhnya IAS saja gitu kan. Jadi ketika IAS itu mendominasi, yang tumbuhnya IAS saja. Jadi keanekaragaman hayati tumbuhan di kita akan hilang gitu. Seperti itu gambarannya IAS. Teman-teman, apa sih IAS? IAS itu adalah invasive alien species. Jadi spesies eksotis sebenarnya ya Pak, yang datang bukan dari dalam negeri kita, tapi dari luar negeri, yang diintroduce ke sini, tapi malah menjadi hama gitu ya Pak. Iya. Kalau boleh cerita, itu asal mulanya kenapa bisa ada IAS di kawasan TNGP itu gimana Pak? Ada beberapa faktor IAS itu ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pertama, tidak bisa dipungkiri ya bahwa IAS itu penyebarannya itu melalui satwa. Ketika satwa itu kan kita tidak bisa memagar kawasan itu kan. Jadi ada beberapa satwa kita yang dari luar membawa biji-bijian makan buah dan mengeluarkan fesesnya di dalam kawasan, itu akan tumbuh. Yang kedua, posisi kawasan Taman Nasional itu bertetangga atau berbatasan dengan Kebun Raya Cibodas. Kita tahu bahwa Kebun Raya Cibodas adalah suatu lembaga yang mempunyai fungsi untuk mengkoleksi tumbuhan. Jadi segala tumbuhan yang ada di Indonesia, bahkan dari luar negeri, itu mereka koleksi. Nah itu penyebarannya selain dengan satwa tadi, kemudian ada lagi penyebarannya melalui aktivitas manusia di kawasan. Mungkin saja pengunjung yang melakukan pemanfaatan wisata itu membawa biji-bijian, terus membawa tongkat aja bisa jadi IAS. Salah satu yang dari tongkat itu adalah kecubung, Mbak. Kecubung itu tahu? Itu bunganya yang putih. Bunga trompet. Nah, itu bunga banyak trompet. Kalau naik ke Ciberem ya. Ya, itu gampang sekali itu tumbuh. Ketika dia tergeletak saja, kadang-kadang dia tumbuh tunas gitu kan. Makanya kita harus hati-hati dengan di beberapa regulasi kita. Ada yang mengatur tentang seperti pendakian, kita tidak boleh membawa buah-buahan yang membawa yang menghasilkan nanti biji dibuang gitu kan. Kemudian kita peraturan di dalam pendakian itu harus membawa kembali sampah-sampah yang dibawa oleh pendaki, tidak boleh meninggalkan di kawasan. Itu salah satu bentuk proteksi di kita. Kalau di TNGP sendiri kira-kira ada berapa banyak sih Pak tumbuhan yang berpotensi sebagai IAS? Di 2011 kita pernah melakukan semacam kajian lah.
kita mengidentifikasi ada 35 tumbuhan eksotik. 35 eksotik. spesies eksotiknya. Eksotik ya. Tetapi setelah kita kerucutkan, kita kaji-kaji ada sekitar 7. Waktu itu dari 35 ini belum tentu semuanya invasif ya? Belum tentu. Karena kan hias ini biasanya dia habitatnya harus nyaman juga buat dia. Kadang-kadang ada tanaman yang di luar hanya bisa tumbuh saja, tapi tidak bisa dia tumbuh subur dan melakukan regenerasi gitu kan, seperti itu. Kemudian kira-kira Pak, kenapa sih yang 7 ini tuh jadi hias? Dari 35 ini kenapa bisa dikerucutkan jadi 7? Maksudnya apa spesialnya si 7 ini lalu dia bisa jadi hias? Itu melalui beberapa kajian yang kita teliti bahwa ketujuh ini mempunyai sifat invasif. Jadi sifat invasif itu ketika dia tumbuh, dia mempunyai mempunyai sifat dia mendominasi di suatu kawasan. Biasanya tipe-tipe hias itu dia mendominasi, dia akan tumbuh subur ketika kanopi pencahayaannya terbuka gitu kan. Jadi di kawasan Taman Nasional itu si hias itu mungkin ketika kanopinya tertutup itu dia sulit untuk, karena nggak rebutan matahari ya. Karena dia nggak dapat matahari. Ketika itu terbuka, biasanya dia lokasi-lokasi yang ada longsor terbuka gitu kan. Nanti ada sinar matahari, dia tumbuhlah hias di sana gitu kan. Kemudian di pinggir-pinggir sungai yang vegetasinya agak terbuka kan, kalau sungai biasanya itu banyak tumbuh hias di situ. Banyak tumbuh hias di situ ya. Tapi kalau hias itu apakah selalu sifatnya mengganggu atau ada yang bisa mempunyai dampak positif ya Pak? Dari segi ekonomi misalnya atau dari segi apa? Jadi tanaman obat atau bagaimana? Ada beberapa hias itu dari segi ekosistem itu sebagai hias, tetapi dari segi nilai ekonomis dia mempunyai nilai ekonomis. Salah satunya kecubung. Kecubung tadi sebenarnya itu tanaman hias mempunyai nilai ekonomis gitu kan, tapi ketika udah masuk ke kawasan itu menjadi hias gitu kan. Kemudian ada lagi konyal, markisa. Markisa itu. Passiflora ya. Itu beberapa masyarakat itu sudah memanfaatkan itu, dia masuk ke hutan mengambil itu gitu kan, untuk dimanfaatkan untuk dijual. Jadi ada positifnya, nilai positifnya juga. Asal pengendaliannya kita tergantung dari sisi mana dan tergantung pengendaliannya juga ya. Betul. Terus selama ini Pak, kira-kira apa aja sih upaya pengendalian yang udah dilakukan oleh TNGP sendiri untuk menekan supaya dia tidak akhirnya menguasai spesies natif yang ada di ekosistem sendiri? Pengelolaan hias di kita itu sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2011. Kita mencoba untuk mengidentifikasi hias, jenis-jenis hias di kita, kemudian kita identifikasi sebarannya. Kita pengen tahu di mana aja sih sebarannya hias-hias itu. Kemudian kemarin kita kerjasama juga sama Biotrop, kita melakukan analisis dampak risiko, Mbak. Jadi analisis dampak risiko itu suatu analisis yang mengkaji pertama nilai keinvasifan itu dari ketujuh itu mana sih yang prioritas. Kemudian nilai invasif itu ada tingkatannya. Jadi kita prioritaskan yang mana karena keterbatasan anggaran dan lain-lain, tenaga, sumber daya gitu kan. Itu kita kerucutkan mana yang lebih prioritas, mana yang nilai invasifnya tinggi, kemudian yang berdampak tinggi buat kerusakan hutan. Kemudian analisis resiko itu terkait dengan kemampuan kita, sumber daya, sumber dana itu kita petakan di situ. Jadi hasil analisis resiko itu jadi mengerucut ke mana sih prioritas pengelolaan eradikasi. Eradikasi itu adalah pengambilan hias
untuk memisahkan dari ekosistem kita gitu kan. Namanya eradikasi. Eradikasi dia bisa pembabadan, bisa dia pencabutan kalau seperti kayak konyal tadi ya, yang Marquesa tadi. Karena dia merambat dia ambil gitu jadi, tanpa merusak pohon inangnya. pohon inangnya gitu, seperti itu. Berarti kayak pemanfaatan bio herbisida gitu juga ya Pak. Itu salah satu upaya untuk mengendalikan IAS. Ya, itu salah satu upaya, cuma kita sangat hati-hati ya penggunaan itu, karena salah satu potensi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga kita menghasilkan air buat kawasan di sekitarnya gitu. Kita takutnya kita mengelola yang sedikit, ternyata dampaknya lebih besar dari pemanfaat air di bawahnya itu. Satu lagi upaya kita selain analisis dampak risiko tadi, kita tetap balik lagi ke fungsi P yang tadi, perlindungan. Nah, jadi teman-teman kita dari Polhut melakukan itu terkadang. Berarti monitoringnya rutin ya Pak? Sebenarnya fokus ke kegiatan IAS tidak, tapi teman-teman melakukan kayak patroli gitu ketika ada tanaman IAS kita cabut gitu, tapi tidak karena prioritas pengelolaan kita itu terhadap IAS mungkin tidak terlalu tidak terlalu signifikan gitu kan. Jadi masih banyak prioritas kita seperti pengelolaan terhadap hati yang lain gitu kan. Jadi sambil itu berjalan, teman-teman melakukan patroli, mencabutnya, terus teman-teman penyuluh juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak membawa tanaman-tanaman yang di luar kawasan kita masuk ke dalam, seperti itu sedikit pengelolaan. Iya. Menarik sekali ya. Terus yang saya penasaran nih Pak, dari 7 yang berpotensi sebagai IAS ini, apa sih Pak yang paling bandel di antara 7 spesies ini yang jadi masalah banget buat TNGP ini? Sebenarnya setiap IAS itu mempunyai karakter masing-masing. Ketika itu terbuka, itu kalau saya lihat pengamatan saya itu kirinyu. Sekirinyu. Aster itu ya? Yang dia mempunyai bunga yang serbuk itu, bisa Mbak. Terbang itu ya? Jadi cepat penyebarannya. Juga sih, iya. Kemudian ada satu lagi yang karakteristik IAS itu yang beda dari yang lain. Ketika yang lain itu tidak akan tumbuh di bawah tegakan, ada satu tanaman teklan namanya. Teklan? Dia bisa tumbuh subur di bawah itu. Cuma penyebarannya dia tidak terlalu cepat lah. Jadi kita kelola dengan beberapa eradikasi juga bisa kita kendalikan gitu. Jadi sejauh ini tuh IAS yang ada di TNGP ini masih dalam kategori terkendali ya? Masih terkendali, insya Allah. Populasinya ya. Jadi belum sampai dia mendominasi dan menyebabkan spesies yang natif yang aslinya malah jadi hilang gitu kan Pak? Karena kan yang kita takutin sebenarnya dari IAS tuh itu ya. Iya. Karena kalau sudah didominasi sama si IAS, nanti yang aslinya mati terus diganti sama tumbuhan si IAS itu, yang bukan dari kita sendiri gitu kan. Jadi Taman Nasional IAS nanti. Iya, nanti jadi bukan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional IAS. Kira-kira ada nggak Pak tips-tips gitu yang bisa dibagiin gimana caranya supaya kalau kita sebagai orang awam nih untuk mencegah supaya nggak ada IAS masuk ke Taman Nasional atau ya yang dari Bapak? Saran saya sih ketika mungkin kebanyakan yang aktivitas di dalam kawasan itu pengunjung wisata ya Mbak ya. Mungkin ketika akan masuk ke kawasan dibacalah aturan-aturannya gitu kan. Di sana kita juga memprotek salah satunya IAS di sana. Kita tidak boleh membawa makanan yang menghasilkan biji terus membawa kembali lagi sampah gitu kan. Mungkin itu yang perlu diperhatikan untuk mencegah IAS di kita gitu kan. Yang lainnya mungkin hanya faktor ekosistem yang tidak bisa kita bendung gitu Mbak ya. Seperti ya penyebaran satwa itu kan kita tidak bisa cegah gitu kan, karena yang sangat banyak itu ya penyebabnya seperti itu gitu kan. Jadi dibawa sama primata masuk ke dalam, sama kayak monyet ekor panjang kan habitatnya itu kadang dia keluar kawasan gitu kan. Dia membawa misalkan membawa makan biji jagung atau pisang gitu membawa ke dalam. Jadi hal-hal seperti itu memang
tidak bisa kita kendalikan ya, karena itu udah faktor alam gitu kan. Ketika kita intervensi malah nanti ada apa ya, dampak yang lain yang lebih besar gitu kan. Cuma buat masyarakat mungkin yaitu jangan mencoba membawa apa ya, tanaman-tanaman yang aneh-aneh lah. Iya, jadi kalau masuk ke kawasan jalan-jalan ke TNGP tangannya jangan usil, jangan cabut-cabut, dan jangan bawa yang aneh-aneh ke dalam gitu ya kan. Soalnya taman nasional, jadi benar-benar kawasan konservasi yang harus dijaga. Kayaknya kalau mau ngobrol soal IAS bisa panjang seharian nih kita. Sambil belajar lah, sama kita juga masih belajar. Untuk penutup aja nih Pak, kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan untuk sobat biotrop mengenai konservasi taman nasional dan keanekaragaman hayati atau lain-lainnya yang mau disampaikan kira-kira? Sobat biotrop, mungkin salah satu fungsi taman nasional itu ada pemanfaatan secara lestari gitu kan. Jadi mungkin itu ada ruang buat masyarakat untuk memanfaatkan kawasan, antara lain bisa berwisata ke kita, ada pendakian Gunung Gede Pangrango, kemudian ada wisata banyaklah sekitar Cianjur, Sukabumi, Bogor. Ada jembatan terpanjang di Asia mungkin yang di Situ Sukabumi Gunung itu ya. Mari datang ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk menikmati keindahan alam yang disajikan oleh alam gitu ya, kan. Tapi harus dijaga juga. Tapi tetap pemanfaatan kita tetap lestari, bukan wisata massal, tidak. Tetap ada rambu-rambunya dan kita udah persiapkan semuanya. Jadi sudah ada regulasinya. Kita tinggal menikmati saja. Siap. Oke. Makasih banyak nih Pak Budi untuk waktunya dan untuk bincang-bincangnya. Seru banget kalau ngomongin IAS, karena sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan sih yang mau ditanyain ke Pak Budi. Cuma karena kita di sini harus ada durasi ya, jadi kira-kira sampai di sini dulu bincang biodiversitas kita soal keanekaragaman hayati dan IAS. Sekali lagi terima kasih buat waktunya untuk Pak Budi, dan sukses selalu, dan semoga alam kita selalu lestari.